Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam lomba podcast ini, saya Reviana dan sekarang saya bersama teman saya Naila. Di podcast ini, saya akan membahas topik tentang kasus bullying yang sedang marak terjadi di kalangan remaja seperti kita. Dan pertama-tama, mari kita perkenalkan dulu partner kita hari ini, Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Naila. Aku di sini jadi partnernya Reviana untuk membahas podcast tentang bullying di kalangan remaja seperti kita. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu pengertian dari bullying dulu. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Kasus bullying ini sering terjadi juga di Indonesia. Contohnya saja kasus penindasan di sekolah. Nay, apa pendapat kamu dari kasus bullying tersebut? Menurut aku sih, pelaku harus dihukum setimpal. Karena bully itu berpengaruh banget sih buat kehidupan dan mental kita juga. Iya, korban juga bisa saja melakukan kejadian bunuh diri karena stres, self-harm, atau istilahnya menyakiti diri sendiri. Rata-rata korban bully juga gak bisa terbuat ke orang lain di sekitarnya kalau dia dibully. Dia memendam itu karena mereka bisa aja diancam sama pelaku. Iya bener, kasihan banget sih. Rata-rata itu pelaku bullying gak merasa bersalah sama sekali tahu. Mereka malah melakukan bullying dengan senang hati. Dan kita harus atasi kasus bullying itu. Menurut kamu gimana cara atasin bullying? Menurut aku, cara atasin bullying itu bisa dengan melawan pelaku atau memberanikan diri buat memberitahu kepada orang tua, guru BK, dan pihak yang berwajib. Para pelaku juga rata-rata suka memilih seseorang dari pemalu, pendiam, spesial, cantik, sampai mempunyai kekurangan untuk dijadikan ejekan. Tapi tunggu, aku mau nanya deh, gimana sikap kamu kalau di kelas ada teman yang dibully? Menurut aku ya, jika ada temen kita yang dibully di kelas oleh seseorang, kita harus melawan pelaku. Jangan merasa takut jika kita takut. Jika kita takut, pelaku malah makin menindas gitu loh harga diri kita. Kita juga bisa melaporkan ke guru BK atau ke pihak yang berwajib. Dalam kasus ini, kita harus membuat pelaku jerat terhadap kelakuannya. Kadang, mereka itu gak merasa bersalah sama sekali terhadap korban. Bisa aja malah makin agresif dan bersikap semena-mena nantinya. Jika ada yang bully, jangan dibiarin gitu aja. Kita juga harus bertindak. Jangan takut untuk mencoba melindungi korban. Mereka yang menjadi korban berhak untuk bahagia, berhak untuk mendapat dukungan, perhatian, kasih sayang dari kita. Karena biasanya korban bully itu terjadi karena satu hal yang mengakibatkan dia jadi dibully. Contohnya, yang broken home, memiliki fisik berbeda dari orang lain, biasanya dijadikan target bully. Bahkan dirudung, diintimidasi, dan dipermalukan di depan umum. Di lingkungan sekolah juga, kita banyak menemui orang yang bersikap seperti pembulian, tapi mereka tidak menyadarinya. Bahkan dari hal sederhana aja kayak mengejek teman. Dan bagaimana cara mencegah bullying di sekolah dengan mengurangi interaksi dengan orang yang menurut kita itu toksik banget perilakunya. Kalau menurut aku tuh suka menghindari atau mengurangi interaksi sama temen toksik karena aku gak suka temen yang berperilaku kurang etika. Tapi bisa juga sih kita mencoba mengubah sikap mereka dengan cara kasih tahu mereka buat mengintrospeksi diri. Oh iya, perilaku bullying dibagi menjadi beberapa jenis ternyata. Banyak ternyata jenisnya menjadi bullying, yaitu seperti verbal dan non-verbal. Bullying non-verbal berdampak pada ancaman pelaku hingga kekerasan fisik,
Sedangkan bullying verbal itu menggunakan kata-kata kasar sampai menyebarkan aib korban ke orang lain. Berikut contoh-contoh bullying. Kamu tahu? Ciri-cirinya adalah kontak verbal langsung, kontak fisik langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku verbal tidak langsung, pelecehan seksual, cyberbullying. Menurut kamu, ciri-ciri cyberbullying itu apa sih, Nay? Cyberbullying itu tindakan kekerasan gak sih dengan cara melalui media sosial gitu, seperti kayak memberi komentar jelek, kayak menghujat gitu. Dan juga cyberbullying itu istilahnya memberi pencemaran nama baik tapi lewat media sosial. Bahkan di kehidupan sehari-hari, contohnya sekolah, kita sering menjumpai orang yang membuli dan tidak menyadarinya. Kalian tahu gak sih, bullying juga berdampak pada kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan remaja. Pelaku yang melakukan pembulian bisa memberi pengaruh buruk pada kesehatan fisik dan mental korbannya. Dampak paling fatal dari kasus bullying adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban. Dan inilah dampak bullying pada korban, pelaku, dan yang menyaksikan bullying tersebut. Terus pelaku juga bisa dibilang kayak membunuh korban, meskipun bukan dengan cara fisik. Iya, kayak membuli mentalnya. Dan mental health itu penting banget tahu. Iya benar. Karena kalau misalnya kita mentalnya nggak stabil, itu kita dapat menyebabkan overthinking berlebihan, Stres. iya, depresi, kayak itu. Bahkan kita kan masih dibilang masih remaja ya. Iya, jadi kita tuh harus mental kita tuh harus terjaga, meskipun mungkin di masa depan, meskipun mungkin di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga ada aja yang menghancurin mental kita, tapi kita nggak boleh kalah. Kita juga harus memperbaiki mental kita. Dan pelaku juga menurutku harus benar-benar dapat hukuman setimpal, karena kalau tidak dihukum, pelaku bullying akan menjadi-jadi untuk membuli orang-orang yang lebih lemah darinya. Iya benar banget itu. Kadang juga kita itu harus jangan lengah gitu sama tukang bully. Kita juga harus melawan. Iya, kita juga ada hak buat ngelawan, karena kita harus mentingin mental sama untuk masa depan kita, biar kalau misalnya nanti kita udah gede, kita udah kayak dewasa sama bisa ngelawan gitu. Karena kita dari dulu karena kita dulu nggak ditindas sama tukang bully, jadi kita harus dari dulu udah bisa ngebiasain buat jangan mendekati pembuli toksik. Iya benar. Jadi kita harus percaya diri kepada diri kita untuk menjauhi pembuli dan melawan mereka. Betul banget, seperti itu ya. Dan intinya bully itu emang harus dibasmi sih. Iya benar. Soalnya itu emang perbuatan gak baik buat kita saat remaja. Iya, maupun saat dewasa juga bully itu gak bisa dinormalisasikan. Bener. Karena memang waktu kita pertumbuhan itu kan masa remaja, jadi masa pertumbuhan. Kita tuh harus lebih kayak mengenal satu sama lain, gak boleh toksik, gak boleh merudung teman atau yang kayak gitu, atau yang kayak semacamnya. Sesama. Bahkan mencintai diri kita sendiri juga perlu. Oh iya, kita juga jangan ngeledek kesukaan orang lain, karena kesukaan orang lain kan beda-beda. Contohnya kayak kita misalnya suka K-pop gitu kan. Iya, terus K-pop, anime, iya, film. Jangan menghina karena kebahagiaan mereka itu beda-beda ya. Iya. Mau kayak gimana pun kebahagiaan mereka itu
kita gak boleh menindas menghina kayak gitu. Itu juga udah termasuk bullying tahu. Makanya jaga-jaga kalau misalnya ngomong, gak boleh sembarangan berucap kayak gitu, karena karena orang yang ngerasain itu pasti sakit hati banget tahu. Bener. Dan juga untuk kita jangan sembarangan menghujat orang yang di media sosial, karena kita membuat video dan diupload ke media sosial itu hanya untuk senang-senang. Jadi kita gak boleh sembarangan menghujat. Nah kan, bully juga bisa dari hal sederhana tahu. Meskipun kalian misalnya gak menyadarinya, tapi sakit hati itu tetap ada. Jadi kita itu benar-benar harus hati-hati banget kalau ngomong. Gak boleh asal-asal semena-mena kayak gitu, karena mental kita juga harus dilindungi. Benar. Meskipun korban bully juga jangan sembarangan menuruti pelaku bullying. Kita harus melawan pelaku bullying, karena biar kita tidak menjadi lemah di hadapan mereka. Betul, seperti itu. Dan pesan-pesan untuk pelaku bullying, jangan sembarang menindas orang yang lebih lemah dari kita. Betul. Dan juga jangan melakukan bullying itu dengan senang hati, karena bullying yang korban itu tidak senang. Ya, tidak merasa kayak dia tidak dihargai. Jadi kita harus bersatu, menghargai. Betul. Terus tidak mengejek satu sama lain, seperti itu. Dan dikutip dari cermati.com, bullying akan selalu menyisakan trauma, tidak mudah menyembuhkan luka itu. Tidak seperti putus cinta yang bisa diobati dengan mencari penggantinya. Tetapi kamu harus mampu bangkit dari keterpurukan akibat perundungan tersebut. Berdiri lagi karena jalanmu masih panjang. Ada masa depan cerah menantimu. Seperti kata motivasi oleh Lady Gaga. Kalau kamu memiliki mimpi, berjuanglah untuk mimpi tersebut. Bahkan passion sekalipun perlu disiplin. Ini juga bukan tentang berapa kali kamu ditolak, gagal, atau terjerembab. Tapi ini tentang berapa kali kamu bisa berdiri lagi dan kembali memberanikan diri untuk terus bertahan. Jadi, untuk korban bully, kalian harus berdiri dan melangkah maju melawan semua kasus perundungan yang pelaku lakukan. Tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata terlambat untuk memulai semuanya dari awal. Utamakan kesehatan mental diri sendiri. Yuk kita membuat program pencegah anti-bullying dan hukuman bagi si pelaku. Jadi intinya, stop bully ya teman-teman. Mulai dari sekarang dengan kebiasaan buruk sekecil apapun itu. Karena kebiasaan buruk itu bisa berdampak untukmu di masa depan. Menjaga perasaan teman itu perlu. Menjaga kestabilan mental juga perlu. Kita harus mengajarkan rasa peduli dan etika pada sesama, tanamkan rasa kasih sayang, toleransi yang tinggi, dan kemampuan untuk berani dan tegas. Sekian dan terima kasih ya sudah berkenan mendengarkan podcast kami. Semoga ini semua dapat memotivasi kalian untuk jangan menormalisasikan bullying. Untuk korban bullying, di sana jangan lupa mencintai diri sendiri. Jangan lupa untuk bangkit kembali. Kalian hebat bisa bertahan sampai sekarang. Kalian benar-benar berhak mendapatkan yang terbaik. Kalian jangan pernah menyerah ya. Dan meskipun kita tahu kita tidak pernah bisa menghindari perundungan, memang pasti ada aja yang membuat mental kita down, tapi tidak apa. We deserve to happy.